أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan edukasi ya tentang bypass anti adblock teman-teman. Jadi yang seperti apa yang dimaksud dengan anti adblock? Jadi saya contohkan seperti ini ya. Namun perlu saya tegaskan teman-teman, jika website tersebut dirasa berguna, ya sebaiknya jangan di disable ya teman-teman. Biarkanlah iklan dari website tersebut terloading. Setidaknya itu adalah merupakan tanda terima kasih kita untuk owner dari websitenya teman-teman. Jadi hanya sekedar edukasi ya, karena juga tidak semua website memiliki anti adblock teman-teman. Jadi hanya website-website tertentu saja. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi kalau bisa tidak usah di bypass teman-teman jika memang website tersebut dirasa berguna seperti itu ya. Nah, baik, di sini saya contohkan, saya sudah menemukan website ya yang tidak bisa diakses teman-teman karena selalu ada pop-up yang seperti ini, please disable adblock to access this site. Jadi sama sekali tidak bisa klik kanan, klik apa, klik kiri, klik kanan, tidak ada yang berfungsi teman-teman kecuali tombol OK. Dan begitu diklik tombol OK, nah langsung di sini kita diarahkan ke page please disable adblock to access this. Nah, ini dikarenakan website ini memiliki anti adblock. Jadi ownernya itu memasangnya biar tidak bisa diakses jika tidak dimatikan adblocknya teman-teman. Baik, jadi di sini kita ingin bypass adblock ya. Sementara saya menggunakan AdGuard teman-teman. Di sini ada AdGuard yang sudah running. Nah, kemudian saya menggunakan tunnel OpenClass. Nah, pertama-tama kita harus setting di tunnel OpenClass-nya dulu teman-teman. Karena adblock itu tidak selamanya berasal dari script. Bisa juga berasal dari DNS teman-teman. Contohnya jika kita menggunakan DNS AdGuard ya. AdGuard kan punya DNS tersendiri teman-teman untuk langsung otomatis ngeblok iklan. Jadi saya contohkan di sini, masuk di tab DNS setting dulu, kemudian scroll ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada DNS AdGuard yang bentuk HTTPS dan ada DNS AdGuard yang berbentuk IP. Semua ini jika kita aktifkan itu tentu akan muncul seperti ini teman-teman, meskipun kita tidak menggunakan rule adblock ya. Meskipun tidak menggunakan rule adblock, bahkan kita tidak menggunakan AdGuard, aplikasi AdGuard, itu akan tetap muncul seperti ini teman-teman, karena memang sudah bawaan dari DNS-nya. Nah, makanya untuk mengatasi masalah tersebut, pertama-tama kita disable dulu ya. Kalau menurut saya sih tidak penting sih menggunakan seperti ini teman-teman, karena kita akan menggunakan rule ataupun AdGuard. Jadi tidak perlu menggunakan DNS untuk blok iklan lagi. Saya rasa cukup ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan DNS Google teman-teman. Yang lain saya nonaktifkan. Seperti itu ya settingannya. Kemudian di sini disable DNS mask cache biar DNS masknya itu tidak menyimpan cache ya. Jadi begitu kita nonaktifkan bisa langsung kelihatan di browser teman-teman. Jadi tidak apa ya, terkadang browser meskipun clear cache itu tetap muncul. Itu dikarenakan karena ngeloadnya dari sini teman-teman, dari DNS mask cache ya maksud saya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah settingan yang berhubungan dengan AdGuard teman-teman. Jadi settingan saya seperti ini. Jadi saya hanya menggunakan DNS dari Google. Seperti itu ya. Bisa lihat untuk memastikannya itu, membuktikan. Kita bisa lihat di apa namanya, di konfigurasi running ya yang sebelah kanan ini teman-teman. Bisa kita lihat di sini sudah tidak ada. Ini DNS adalah IP dari provider ya. Nah, di sini bisa kelihatan semua, tidak ada DNS berbentuk TLS maupun HTTPS, dan juga tidak masuk DNS AdGuard teman-teman. Jadi aman ya untuk DNS-nya.
Nah, selanjutnya kita open AdGuard, teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke pengaturan DNS. Nah, di sini juga saya tidak menggunakan DNS HTTPS maupun TLS maupun DNS AdGuard, teman-teman. Saya hanya menggunakan DNS Google. Kemudian untuk server DNS Bootstrapnya juga saya menggunakan DNS Google. Jadi tidak ada yang berbau DNS Adblock di sini, teman-teman. Nah, bisa kita lihat juga di sini di daftar blokir DNS tentu semua aktif ya, teman-teman. Saya aktifkan semua, makanya ini terblokir, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, baik, untuk membuka bloknya cukup kita ngeblok iframe-nya, teman-teman. Maksudnya kita cukup blok iklannya, iframe-nya yang kita biarkan seperti itu ya. Jadi contohnya ini belum ada iframe ya. Bingkainya saja yang kita biarkan, kemudian iklannya kita tetap blok. Jadi caranya, karena iframe-nya itu Google seperti ini, teman-teman, Google Syndication. Kita copy ya, misalnya seperti ini Google Syndication. Kemudian kita masuk ke penyaring, aturan penyaringan khusus. Nah, di sini teman-teman, cukup tambahkan di sini ya. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu. Jika ada seperti ini, add itu berarti memperbolehkan, teman-teman. Jika hanya seperti ini berarti melarang. Jadi di sini saya tambahkan. Ini tinggal saya copy ya. Copy ke depannya, teman-teman. Nah, ini berarti memperbolehkan. Seperti itu. Oke, kita simpan atau terapkan. Nah, kemudian kita Kita clear cache, teman-teman. Kita clear cache browser. Ini kita exit dulu. Kemudian kita clear cache browser ya. Oke, saya clear cache. Kemudian di STB-nya saya release RAM juga, teman-teman. Kemudian saya exit browser ya. Saya exit browser. Nah, kemudian saya open lagi, teman-teman. Biar benar-benar cache bersih ya. Biar benar-benar cache bersih. Jadi selain clear cache, saya juga release RAM di STB. Kemudian saya juga exit browsernya, teman-teman. Nah, coba kita akses ke sshkit.com. Apakah masih ada? Nah, bisa kita lihat, teman-teman, di sini sudah bisa ya diakses. Ini iklan tetap ada, teman-teman, namun hanya berbentuk frame seperti ini ya. Jadi sudah tidak muncul. Nah, seperti ini, teman-teman. Tidak muncul iklan. Jadi kita sudah bisa menggunakan website ini. Karena sudah tidak ada lagi pop-up yang mengharuskan kita disable DNS. Nah, baik, masih ada ya untuk edukasi yang kedua. Misalkan teman-teman menggunakan role providers di OpenClass seperti itu ya. Nah, baik, di sini kan saya sudah biarkan, teman-teman ya. Saya sudah bypass. Baik, saya akan aktifkan. Saya masuk dulu saya menggunakan Windows CP saja ya, teman-teman. Saya masuk ke folder etc OpenClass, kemudian rule providers, kemudian di reject ya, reject. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada Google Syndication, teman-teman. Ini memang terblokir di sini ya. Coba saya open di sini. Jadi terbypass di AdGuard, tapi terpasang di rule providers, teman-teman. Oke, kita save. Kemudian kita aktifkan ya. Cara mengaktifkannya masuk ke YACD ya, teman-teman. Masuk ke panel YACD. Kemudian masuk ke rule. Nah, bisa dilihat di sini rule reject saya ada 425 rules. Coba ya saya refresh. Nah, sekarang bertambah menjadi 426 dikarenakan saya mengaktifkan Google Syndication di sini, teman-teman. Jadi ngeblok lagi nih, ngeblokir menggunakan rule providers. Oke. Sementara di AdGuard Home itu terbypass ya. Nah, sekarang saya release RAM. Oke, kemudian saya clear cache lagi ya.
Saya clear cache, kemudian saya exit browser teman-teman. Sudah saya exit browser, saya buka lagi ya browser, kemudian mengakses web tersebut. Nah, baik, ini terblokir lagi teman-teman. Meskipun terbypass di AdGuard Home, akan tetapi dia diblokir oleh OpenClass menggunakan rule providers. Nah, jadi seperti itu ya. Tolong diperhatikan karena kemungkinan besar ada yang gagal karena tidak memperhatikan dengan jelas ya. Jadi blocking itu tidak hanya dari sisi rules, juga tidak hanya dari sisi DNS, dan tetapi juga dari sisi browser dan cache-cache teman-teman. Seperti itu ya. Jadi di sini rilis RAM karena ada juga cache yang tersimpan di OpenWRT, kemudian cache yang tersimpan di DNS, kemudian cache yang tersimpan di browser. Jadi seperti itu. Makanya banyak yang gagal, ini sudah itu kok tetap begini, kok tetap begitu. Ya itu karena tidak ada kesabaran ya. Jadi harus sabar. Jika tidak menerapkan clear seperti tadi, itu tetap bisa tapi lama teman-teman, karena cache itu sebenarnya sudah ada otomatis clearnya, tetapi ada durasi tertentu ya. Durasi tertentu jalannya hanya setiap sekian jam, misalnya sekian menit. Makanya butuh kesabaran teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini saya sudah menggunakan DHCP AdGuard ya. Jadi seperti itu. Meskipun di bypass di AdGuard, akan tetapi di rule providers masuk, tentu tetap akan kebegal seperti ini teman-teman. Jadi harap diperhatikan dua-duanya ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, yang perlu diperhatikan mulai dari sini teman-teman. Mulai dari DNS ya. Mulai dari DNS di sini harap diperhatikan. Untuk memastikannya bisa melihat di config manage yang sebelah kanan, yang config running teman-teman. Nah, di sini tidak ada DNS yang berbau HTTPS dan TLS. Kemudian juga tidak ada DNS AdGuard, karena DNS AdGuard itu seperti ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya ngeblocking iklan itu tidak harus dengan rule, tidak harus dengan AdGuard Home. Cukup dengan AdGuard DNS sudah bisa sebenarnya teman-teman. Nah, ini adalah, saya buka dulu ya. Nah, ini 94.140.14.14 ini adalah AdGuard DNS dari AdGuard teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sudah DNS diperhatikan. Selanjutnya di bagian rule. Nah, seperti tadi ya yang di OpenClass. Di sini config editor bisa dibuka di rule providers, kemudian reject. Nah, di sini teman-teman. Di sini ada Google Syndication ya. Nah, ini cukup diberi tanda pagar saja di depannya ya, jika ingin di bypass. Nah, kemudian setelah di rule provider, perhatikan juga di AdGuard Start. Itu kalau menggunakan AdGuard Home teman-teman. Di bagian penyaring, tentunya kita masuk, bukan penyaring ya, DNS juga. Cukup gunakan DNS Google. Nah, kemudian di bagian penyaringan, masuk di sini. Karena whitelist ini meskipun ada di blok di DNS blocker, di sini maksudnya ya, di sini di daftar blokir DNS, meskipun ada di dalam script ini teman-teman, di dalam list adblock ini, akan tetapi jika kita masukkan di aturan khusus dan kita bypass seperti ini, itu tetap akan dibolehkan oleh sistem teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, jika saya ingin menutupnya dari sini, saya tinggal hilangkan add di depan ini. Nah, di sini berarti dia di blocking lagi teman-teman. Seperti itu, keblok lagi ya. Nah, ini sudah double block ya. Soalnya sih tanpa cukup dihapus saja di sini teman-teman. Karena sebenarnya sudah ada semua di sini di daftar blokir DNS, bahkan double. Ada dari OSD, ada dari AdGuard DNS. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya penjelasannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.